Tahukah kalian, dari sekian banyaknya para ilmuwan paling berpengaruh di dunia, di antaranya terdapat beberapa ilmuwan Muslim. Islam mencapai masa keemasannya pada tahun 622 sampai 1258 Masehi. Selama masa itu, banyak ilmuwan Muslim memberikan sumbangsi pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sejumlah ilmuwan Muslim terkenal ini berasal dari Arab, Persia, hingga Turki. Para ilmuwan Muslim tersebut telah memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan di dunia ini. Mereka memberikan kontribusi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai ilmuwan-ilmuwan tersebut. 1. Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah ilmuwan Muslim yang dijuluki sebagai pangeran dan syekh dari orang-orang yang terpelajar. Ibnu Sina merupakan ilmuwan Muslim yang memiliki kemampuan yang setara atau sama baiknya dalam berbagai bidang ilmu, khususnya filsafat dan kedokteran. Di Barat, Ibnu Sina dikenal dengan sebutan Avicenna. Ia juga mendapat julukan Bapak Kedokteran Modern. Dari sekitar 450 judul yang ditulisnya, 240 diantaranya selamat dan bertahan hingga hari ini, yang diantaranya terdapat 240 judul dalam bidang filsafat, dan 40 judul dalam pengobatan. Karyanya yang paling terkenal adalah The Canon of Medicine, atau Buku Pengobatan, sebuah ensiklopedia medis, yang menjadi buku rujukan dan standar di bidang kedokteran pada berbagai universitas, dan terus digunakan selama berabad-abad hingga sekitar tahun 1650. 2. Ibnu Batutah adalah seorang cendekiawan dari Maroko, yang pernah berkelana ke berbagai pelosok dunia pada abad pertengahan. Dalam jangka waktu 30 tahun, Ibnu Batutah menjelajahi sebagian besar dunia Islam dan banyak negeri non-Muslim, termasuk Afrika Utara, Afrika Barat, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Tiongkok. Menjelang akhir hayatnya, ia meriwayatkan kembali pengalaman-pengalamannya menjelajahi dunia untuk dibukukan dengan judul, Hadiah bagi para pemerhati negeri-negeri asing dan pengalaman-pengalaman ajaib, atau yang populer disebut Lawatan Ar-Rilah. Riwayat perjalanan Ibnu Batutah menyajikan gambaran tentang peradaban abad pertengahan yang sampai sekarang masih dijadikan sumber rujukan. 3. Al-Ghazali adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia, yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Ia berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib kanselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Ia dianggap sebagai mujadid abad kelima, seorang pembaru iman, yang menurut hadis kenabian, muncul setiap 100 tahun sekali untuk memulihkan iman komunitas Islam. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya sehingga Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan, yaitu gelar pembela Islam. Al-Ghazali mempelajari beragam ajaran filsafat yang membuatnya semakin yakin untuk membuat suatu karyanya yang terkenal yaitu Tahafut al-Falasifah, atau kebingungan para filsuf. Isi buku tersebut adalah kritikan tajam atas pemikiran dan ide-ide para filsuf. Pemikiran-pemikiran dari Al-Ghazali tersebut telah mendapatkan pengakuan yang luas, baik dari sarjana Muslim maupun Barat. Al-Ghazali merupakan teolog Islam dan pemikir Islam yang paling orisinal yang memiliki sebutan pembela Islam. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 14 Jumadil akhir tahun 505 Hijriah, bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya. 4. Al-Khawarizmi adalah seorang Muslim yang ahli dalam berbagai bidang, seperti matematika, astronomi, astrologi, dan geografi, yang berasal dari Kufah, Irak. Lahir sekitar tahun 780 Masehi, di Khwarezmia, yang sekarang menjadi Khiva, Uzbekistan, dan wafat sekitar tahun 850 di Baghdad. Hampir sepanjang hidupnya, ia bekerja sebagai guru di sekolah kehormatan di Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Mamun ar-Rasyid, tempat ia belajar ilmu alam dan matematik, termasuk mempelajari terjemahan naskah Sanskerta dan Yunani. Beliau terkenal dengan bukunya yang berjudul Hisab Al-Jabar wa Al-Mukabalah, yang artinya perhitungan, penggabungan, dan persamaan, memperkenalkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya, yang menggantikan angka Romawi, tabel astronomi, serta berhasil menentukan ukuran garis tengah bumi. Kontribusinya tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar, berasal dari kata Al-Jabar, satu dari dua operasi dalam matematika untuk menyelesaikan notasi kuadrat, yang tercantum dalam bukunya. Kata algoritme dan algoritma diambil dari kata algorismi, latinisasi dari namanya. Namanya juga diserap dalam bahasa Spanyol, guarismo, dan dalam bahasa Portugis, algarismo bermakna digit. 5. Jabir bin Hayyan, atau Geber. Seorang ilmuwan terkemuka asal Irak, yang dikenal sebagai pelopor kimia. Ia ahli di bidang astronomi, teknologi kebumian, filsafat, hingga kedokteran. Namun, kontribusi terbesarnya ada pada ranah kimia, dengan karya kitab Alkimia, atau dalam bahasa Inggris berjudul The Book of the Composition of Alchemy, dan temuan hukum perbandingan tetap. Ia melakukan banyak eksperimen dan mengembangkan berbagai teknik kimia, termasuk distilasi dan kristalisasi, yang sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu kimia. Jabir bin Hayyan adalah pakar kimia yang mendapatkan gelar Bapak Kimia Islam. Beliau telah merintis empirisme sebagai metodologi ilmiah dengan melakukan berbagai eksperimen di laboratoriumnya.
6. Ismail Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Dia adalah penulis kitab Fi Makrifat Al-Hiyal Al-Handasiyah, yang artinya buku pengetahuan ilmu mekanik, pada tahun 1206, di mana dia menjelaskan 50 peralatan mekanik berikut instruksi tentang bagaimana cara merakitnya. Al-Jazari merupakan ilmuwan muslim dalam bidang mekanik dan pencipta robot. Al-Jazari dijuluki sebagai Bapak Robotika. Ia ahli dalam bidang mekanik dan menciptakan benda-benda yang dapat bergerak otomatis seperti robot. Karena keuletan dan ketekunannya dalam berilmu, hal tersebut menjadikan Al-Jazari seorang insinyur yang sangat dikenal hingga sekarang ini. 7. Abu Bakar Ar-Razi. Ar-Razi, alias Razes, adalah ilmuwan muslim yang terkenal sebagai penulis, dokter, serta ahli di bidang obat-obatan dan kimia, hingga etika kedokteran. Lewat bukunya yang berjudul Al-Judari wal Hasbah, ia menjabarkan perbedaan antara cacar dan campak. Dalam bidang kedokteran, beliau berhasil membedakan antara cacar dan campak, kerikil dalam ginjal dan dalam kantung kemih, serta gejala-gejala pengobatannya. Ialah pakar sains Iran sekaligus orang pertama yang memberi penjelasan tentang penyakit cacar. Sedangkan dalam bidang kimia, beliau memiliki peralatan dan perlengkapan yang lengkap untuk mempersiapkan obat-obatan. 8. Asy Syafi'i. Asy Syafi'i, atau Imam Syafi'i, adalah seorang teolog muslim beretnis Arab, penulis, dan cendekiawan. Juga salah satu pendiri mazhab dalam Islam yakni mazhab Syafi'i. Jika berdasarkan jumlah penganutnya, mazhab ini merupakan mazhab terbesar nomor 2 setelah mazhab Hanafi. Karya dari Imam Syafi'i adalah Ar-Risalah dan Kitab Al-Um. 9. Al-Idrisi. Al-Idrisi merupakan ilmuwan muslim yang terkenal sebagai penulis geografi dan kartografer pembuat peta yang paling brilian di abad pertengahan. Beliau seringkali mengkaji berbagai pendapat geografis dari para ahli geografi Arab masa lalu. Al-Idrisi telah membuat sebuah peta dunia berbentuk bundar yang berwarna keperakan. 10. Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid atau Abu Al-Wahhad Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyid adalah pengkritik yang memberikan pandangan-pandangan filsafat yang diakui kehebatannya oleh banyak orang, baik kalangan Muslim, Yahudi, maupun Kristiani. Beliau merupakan ilmuwan Muslim di bidang hukum. Selain itu, beliau juga terkenal sebagai seorang dokter atau penyembuh. Ibnu Rusyid, yang dalam bahasa Latin kerap disebut Averroes, adalah filsuf dan pemikir asal Al-Andalus, wilayah kekuasaan Muslim di semenanjung Ibria, pada abad ke-8 sampai 15, yang sekarang menjadi Spanyol dan Portugal. Ia menulis dalam beberapa disiplin ilmu, termasuk akidah, fikih, linguistik, kedokteran, dan astronomi. Ibnu Rusyid juga kerap membuat ikhtisar terhadap karya-karya Aristoteles dan Plato sehingga kemudian dijuluki sang penafsir, atau The Commentator. Ibnu Rusyid juga terkenal dengan pemikirannya di bidang filsafat dan terkenal sebagai komentator pemikiran Aristoteles. Beliau memiliki karya buku yang sangat terkenal, yaitu Tahafut et-Tahafur, yang artinya adalah, kekacauan dari kekacauan, adalah jawabannya terhadap buku yang berjudul Tahafut al-Falasifah, atau kekacauan dari para filsuf, karya Al-Ghazali. Itulah pembahasan mengenai ilmuwan-ilmuwan muslim paling berpengaruh di dunia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.